Selamat datang di podcast Bajaringan. Kali ini tim Persisten kedatangan tamu spesial, seorang model, announcer, entrepreneur, sempat di dunia dance, idola remaja di Yogyakarta. Kita sambut Tiffany. Halo. Halo. Ya ampun. Iya. Apa kabar Tiffany? Baik banget. Iya. Mungkin kita akan ngobrol banyak hal tentang keluarga yang kebetulan di episode sebelumnya kami juga udah bahas, tapi kami dari tim Persisten merasa akan lebih baik ketika kami punya perspektif dari sudut pandang perempuan. Nah, jadi di sini kami mengundang Tiffany supaya bisa melengkapi apa yang udah kami buat di episode sebelumnya. Jadi saya akan bertanya seputar keluarga dan karir. Dan karir. Jadi pertanyaan pertama, Tiffany udah punya rencana belum sih untuk menikah gitu? Atau menikah tuh bukan hal yang ingin dilakukan Tiffany atau emang pengen mandiri, hidup mandiri, fokus di karir atau memang punya sebenarnya Tiffany punya keinginan juga untuk menikah? Gitu. Kalau untuk seorang perempuan ya, terutama kalau untuk aku sendiri sih pasti pengennya ya menikah ya. Punya suatu keluarga dan juga justru malah menikah tuh adalah impian yang itu benar-benar aku tungguin. Aku tunggu-tunggu gitu loh. Walaupun sebenarnya untuk sekarang ya emang belum untuk ke arah ke situ, tapi suatu saat ada pasti keinginan buat menikah gitu. Iya, tapi kalau bicara keinginan apakah udah disertai dengan perencanaan? Apa udah punya rencana khusus, di umur seginilah minimal, atau pengennya ya sambil jalan aja gitu? Kalau untuk menargetkan sih sebenarnya enggak ya. Untuk aku sendiri tipikalnya itu adalah kalau misalnya aku punya satu goals, ya goals itu dulu yang aku selesain. Baru nanti aku mikir goals lainnya. Kalau sekarang ini misalnya goals aku pengen lulus kuliah dulu. Ya udah, aku gak akan mikirin untuk menikah atau mikirin untuk tinggal sendiri atau gimana-gimana, tapi selesain dulu goals lulus kuliah dulu, baru mikir goals lainnya. Goals lainnya. Bener, kayak gitu sih. Tapi kalau di mata Tiffany itu keluarga itu gimana sih? Pernikahan itu seperti apa? Karena dari yang aku lihat Tiffany ini udah punya kesadaran untuk membangun karir tuh udah dari lama gitu. Dari SMP mungkin udah ikut modeling atau udah ikut kegiatan-kegiatan dia. Maksudnya kayak cheerleader, jadi dancer, itu kan udah ada kesadaran mungkin karirku di sini gitu dan udah dibangun dari lama gitu. Apakah menikah itu kemudian ya udah aku mau jadi ibu rumah tangga atau sebenarnya nggak mau meninggalkan karir juga gitu? Kalau aku sih tetap tidak meninggalkan karir ya. Untuk kenapa aku memulai karir aku dari sekolah itu sebenarnya itu dari dorongan orang tua. Karena untuk modeling, terus kegiatan dance dan segala macam itu sebenarnya kan untuk membangun percaya diri ya. Jadi ketika kita percaya diri, untuk melakukan sesuatu hal lainnya itu akan mudah. Apalagi kalau emang aku ingin terjunnya ke dunia entertain, itu percaya diri itu penting banget gitu. Jadi makanya kenapa dari sekolah itu udah mulai menitih karir, ya karena supaya nantinya tua tuh nggak kelamaan mikir karir gitu loh. Karena kalau udah kelamaan perempuan juga ya udah nggak masa subur nggak sih, gitu sih, makanya terus dari sekolah kemarin itu. Tapi kalau ngomong soal porsinya ya kita realistis aja, mungkin ketika kita berkeluarga tentu ada banyak kompromi ya, kita nggak bisa sepenuhnya menjalankan karir kita secara optimal seperti kita sebelumnya sendiri. Nah itu menurut Tiffany sebaiknya tuh kompromi soal karir tuh sejauh apa sih? Bagaimana pembagian prioritasnya antara keluarga dan karir, dan apakah pembagian prioritasnya ini untuk laki-laki dan perempuan tuh seharusnya seperti apa, atau mungkin yang laki-laki peran sebagai tulang punggung ekonominya harus lebih besar, atau justru itu nggak terlalu penting, atau yang penting kita punya peran-peran tertentu. Nah menurut Tiffany komprominya antara karir dan keluarga ini seperti apa?
Kalau aku tetap pasti lebih mengutamakan keluarga ya daripada karir. Ketika kita udah mengambil langkah untuk menikah, ya prioritasmu sekarang tuh adalah keluarga, bukan diri kamu sendiri gitu. Itu kenapa makanya aku untuk netapin goals aku dulu, itu supaya aku juga udah puas dengan apa yang aku capai gitu. Ketika aku udah puas dengan apa yang aku capai, baru aku bisa ibaratnya gini nih, kayak kalau kamu udah berani berumah tangga, berarti kamu akan mengurus orang lain, terutama suami, anak, itu kan pasti. Itu untuk ngurus pribadi lagi udah nggak bakal sempet, apalagi untuk seorang perempuan ya. Makanya dari situ, kenapa aku lebih memprioritaskan untuk sekarang ini diri aku sendiri, ya karena aku belum siap untuk nanti ngurusin orang-orang itu dulu gitu loh, untuk ngurusin suami, anak itu belum siap gitu. Berarti pengen puas-puasin ngejar karir dulu. Nah bener banget. Nah nanti kalau misalnya udah berani berkeluarga ya aku tetap harus memprioritaskan suami dan anak-anak gitu. Suami dan anak-anak, berarti Tiffany itu juga udah punya bayangan bahwa ketika nanti berkeluarga berarti ada kesadaran untuk aku pengen punya anak gitu. Oh iya pasti. Sebenarnya kenapa aku pengen punya anak itu aku pengen ngerasain gimana sih sebenarnya jadi seorang ibu. Karena ini kan mohon maaf nih, mamaku kan udah nggak ada nih, kayak gitu. Dan aku tuh ngerasain posisi di mana aku tuh berkembang ini tuh tanpa ibu gitu loh. Dan aku nggak pengen suatu saat anakku tuh besok ngerasain apa yang aku rasain, kayak gitu. Itu kenapa makanya aku pengen punya anak. Ya aku pengen ngerasain gimana sih jadi seorang ibu, gimana sih kamu ngerasain punya sesuatu yang kamu tuh nggak pengen kehilangan gitu loh. Kalau suami menurut aku suatu saat bakal hilang. Tapi kalau anak ya itu yang bakal ngurus kita sampai meninggal gitu loh. Sampai kita ya udah gak ada di bumi ini gitu loh. Berarti Tiffany juga udah punya bayangan ketika punya anak tuh caramu mendidik dia itu seperti apa gitu, udah punya bayangan? Udah, bahkan udah terpikirkan gitu ya kan. Mungkin bisa diceritain tuh inginnya kayak gimana gitu. Jujur papahku tuh adalah orang yang sangat overprotective banget. Ketika seorang anak makin dilarang makin ingin mencoba ya kan, pengen terus malah penasaran gitu. Nah dari situ terus aku gambar kayak gini nih jadi seorang anak besok. Kalau aku punya anak, aku gak boleh ngelarang dia. Silahkan lakuin apa yang kamu mau gitu. Selagi emang usia kamu emang udah cukup dewasa untuk mengambil keputusan gitu. Kecuali kalau kita masih anak-anak, masih yang labil, masih yang umur 17 tahun yang masih pengen-pengen nakal, ya itu wajib diikat ya. Maksudnya kayak dijaga banget-banget. Tapi ketika kita udah mulai kuliah, terus udah mulai kerja terutama, itu untuk diatur ke sana sini itu menurut aku itu udah suatu hal yang udah nggak perlu lagi untuk dilakuin gitu loh. Karena lu udah gede ya kamu harus bisa apa ya, kalau orang tua tuh harusnya lebih paham sih gimana anak tuh pengennya ke sana ke sini kayak gitu. Karena aku pun ngerasain sendiri gimana aku pengen kerja tapi papaku tuh larang. Gitu. Aku pengen ke sini papaku tuh larang. Aku pengen kayak gini papaku tuh larang. Bahkan kuliah ini aku tuh masih dikasih jam malam. Jadi jam 10, sebelum jam 10 pokoknya udah harus sampai rumah. Nah dari situ terus aku mikir ya papa ngelarang aku jam 10, jam 11 aku baru balik kayak gitu loh. Ada perlawanan gitu ya. Kayak gitu. Jadi dari situ timbulnya gak ada kejujuran. Ya kan pasti bohong. Dan itu yang aku kayak aduh anakku besok kayak gini juga gak ya kayak gitu. Jadi udah mulai ada pandangan wah berarti gue gak boleh nih. Gak boleh sampai yang apalagi anak laki-laki ya itu dilarang pasti udah paling nggak bisa. Nah makanya terus udah mulai ada gambaran besok gue nggak boleh deh jadi kayak gini kayak gitu. Jadi intinya lebih mendengarkan, lebih dua arah dan terbuka juga. Daripada mengatur lebih baik membuat kesepakatan gitu dari dua pihak. Bener banget. Kalau berarti kan tadi mau puas-puasin dulu membangun karir, baru nanti ketika berkeluarga. Nah ketika berkeluarga berarti apakah Tiffany akan keluar dari karirnya sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga atau tetap ingin berkarir juga gitu? Kalau misalnya udah beribu rumah tangga nih ya, aku tetap fokusnya sebenarnya pengen tetap ngurus anak. Itu sih cita-cita awalku, pengen tetap ngurus anak tapi bisa disambi dengan bisnis-bisnis kecil lainnya kayak gitu. Apa ada bisnis yang emang bisa ditinggal kayak gitu, yang dikerjanya dari rumah aja. Itu sih jadi buat pemasukan tambahan juga, nggak cuma dari suami aja tapi aku juga tetap pengen punya pemasukan sendiri gitu loh. Di situ sih makanya kalau
udah punya keluarga ya karir untuk model misalnya siaran, terus juga misalnya kan aku juga news anchor di Jogja TV gitu, juga aku tinggal. Tapi lebih ke bisnis yang mungkin bisa disambi kayak gitu sih. Jadi tetap keluarga akan jadi prioritas utama nantinya gitu ya. Kalau kita ngomong dari tadi kan kita membayangkannya Tiffany ini menikah. Kalau misal pertanyaannya aku balik, kan tadi Tiffany memilih untuk iya aku punya keinginan besar untuk menikah. Sekarang pertanyaannya apa yang membuat Tiffany takut untuk hidup mandiri gitu? Kenapa sampai harus ada keinginan untuk aku kayaknya nikah deh? Karena kalau aku sendiri sejauh ini sih malah pernikahan tuh hal yang menakutkan gitu. Buatku kayaknya aku bisa deh hidup sendiri gitu. Kalau Tiffany apa yang membuat Tiffany kayaknya aku harus nikah nih, nggak bisa nih aku hidup sendiri gitu, gimana? Karena menurutku tuh nikah tuh adalah suatu kebebasan. Oh justru malah kebebasan? Bener. Bukannya malah nikah tuh membuat kita masuk ke dalam ruang-ruang komitmen yang nantinya mengikat gitu? Iya benar sih, tapi komitmennya itu kan kita bangun sendiri. Komitmen dengan suami, komitmen dengan nanti keluarga tuh seperti apa kayak gitu. Tapi ketika misalnya kita nggak nikah dan aku masih keterikat dengan keluarga di rumah, mama, mimiku. Jadi aku punya mama tiri juga kan sama papa kayak gitu. Kayak itu nggak bebas gitu. Sedangkan kalau misalnya aku menikah, aku mau ngambil keputusan apapun ya terserah aku gitu kan, karena ini keluarga aku, keluarga kecil aku, ini yang bakal aku bangun, jadi bebas aku mau mengambil keputusan apa gitu. Tapi sedangkan kalau aku hidup mandiri pasti aku harus minta pertimbangan orang tua. Terus juga belum lagi ada masukan sana sini yang kadang, dan aku malah jujur nggak bisa hidup sendiri. Justru menarik nih ya, jadi justru bagi Tiffany berkeluarga itu malah akan memberikan ruang kebebasan bagi Tiffany gitu ya? Iya, menurut aku ya nikah tuh menurutku adalah suatu kebebasan, pencapaian yang bebas malah menurutku. Iya, tapi kita kan tadi sempat bicara soal ketika kita berkeluarga kemudian akan muncul kompromi-kompromi gitu. Bagi Tiffany apa aja sih yang seharusnya udah mulai diobrolin ke orang-orang yang udah punya perencanaan untuk menikah gitu? Apakah pembagian soal finansial kita gimana, atau peraturan-peraturan yang seharusnya dibahas sebelum menikah, atau ya udah kita jalan dulu baru obrolan-obrolan soal komitmen tuh nanti gitu. Kalau buat Tiffany gimana? Kalau aku sih kalau udah hidup bersama ya kita nyelesain apa-apa bersama ya. Termasuk finansial, termasuk urusan rumah tangga, termasuk beres-beres atau segala macam urusan rumah itu gak ada batasan-batasan menurutku. Ya kita saling lengkapin, kita kerja sama bareng, ya kita hidup bareng, saling bahagia bareng gitu loh. Untuk mencapai ya satu tujuan itu tadi, bahagia sih menurutku. Tapi lebih baik kita berkeluarga dulu baru komitmen dibangun, atau justru jauh-jauh hari sebelum kita memutuskan untuk menikah obrolan-obrolan soal komitmen ini udah mulai dibahas duluan gitu? Kalau komitmen itu sebenarnya dari awal udah dibangun ya, bahkan sebelum menikah. Ketika kita pacaran pun kita udah harus komitmen kan? Iya, maksudnya kemudian komitmen yang Tiffany inginkan tuh yang kayak gimana gitu? Yang dari Tiffany-nya sendiri, dari laki-lakinya sendiri, yang dari awal dibangun tuh yang penting saling percaya aja, yang penting kita membagi peran urusan finansialnya begini, atau tipenya yang kita tuh harus bareng terus, yang harus ngabarin terus, yang maksudnya komitmen yang ideal menurut Tiffany itu kayak gimana? Kalau misalnya komitmen yang awal pas kita pacaran ya, itu pasti yang pertama adalah percaya. Ya itu percaya itu udah wajib. Tapi kalau untuk ketika pacaran untuk membahas finansial itu itu nanti dulu. Itu nanti dibahas ketika kita udah nikah gitu ya. Terus untuk masalah ngabarin atau mungkin dia kemana-kemana, mungkin itu waktu nikah udah harus juga ya, udah komitmen ya. Tapi ketika pacaran, aku tidak pernah membatasi laki-lakiku tuh mau kemana. Kamu terserah, silahkan lakuin apa yang kamu mau, tapi percaya perempuanmu tuh cuma aku gitu. Jadi
karena aku juga tipikal yang nggak suka ngabarin kemana-mana. Jadi ketika misalnya dia ngabarin aku terus aku nggak ngabarin, nanti blank juga gitu kan. Jadi dari awal udah dibilang, aku tipikalnya kayak gini loh, aku bukan tipikal yang harus ngabarin setiap saat, ngasih tahu bangun udah makan atau belum gitu. Tuh udah bukan suatu hal yang patut untuk dibicarakan gitu di situ. Jadi menurutku itu hal yang bisa dikesampingin, asal satu ya percaya itu tadi gitu sih. Kalau sejauh ini dari hubungan-hubungan yang pernah Tiffany jalankan kan, kamu kan udah mulai membangun karir tuh sejak dulu ya. Otomatis sudah punya penghasilan, udah punya aktivitas yang tetap. Itu cowokmu pernah minder gak sih sama karirmu itu? Pernah. Jujur aku lepas sama yang ini kan aku sempat 3 tahun pacaran nih. Wah, sempet jadi tanya ke situ ya. Iya ya, flashback banget nih. Kalau boleh diceritain boleh sih. Gak apa-apa sih. Jadi sempat dia tuh ada minder ya, rasa minder karena posisinya di sini dia orang jauh dan tidak bekerja, terus kuliah juga, cuma kuliah aja kegiatannya. Sedangkan aku kuliah aku sambil sana sini gitu kan. Dan aku juga harus bagi waktu buat keluargaku juga. Jadi sometimes aku malah nggak kasih dia waktu. Pernah kita berantem itu karena ya aku tidak memberi waktu buat dia gitu. Tapi setelah itu kayak setelah aku pikir-pikir lagi, iya juga sih kok aku nggak ada waktu gitu ya buat dia. Jadi akhirnya aku sambil aku bilang aku bakal ngasih waktu ke kamu, tapi kamu juga harus ngelakuin sesuatu. Jangan cuma terus ya lakuin seharian kamu aja, do something gitu loh. Terus akhirnya dia sempat berpikir untuk bisnis di sini bersama temanku juga waktu itu, tapi juga nggak jalan kayak gitu sih. Terus in the end ya aku mulai ngerasa kayak kok kita nih gak masuk ya gitu kan, gak masuk, gak cocok gitu loh. Maksudnya selama 3 tahun ini aku masih ada keraguan untuk nanti suatu saat ikut dia jauh keluar pulau gitu. Karena aku juga memikirkan lagi channelku di sini, orang-orangku di sini, sedangkan di sana aku gak punya siapa-siapa harus gitu membangun karir dari nol gitu. Nah bener banget, dan juga nanti kalau misalnya nih ada masalah nih, aku harus lari ke siapa gitu. Sedangkan di sana aku bener-bener gak punya kenalan siapapun gitu loh di sana. Akhirnya ya aku tidak melanjutkan hubunganku dengan dia. Terus juga aku mulai terus dia akhirnya malah setelah kita pisah, itu dia malah mulai jujur. Sebenarnya dari dulu tuh aku juga minder, kenapa sih kok kamu mau sama aku gitu. Dia pernah ngatain kayak gitu. Ya terus aku bilang, karena kamu baik. Baik, bener baik. Aku oke, mungkin baiknya orang banyak ya, maksudnya baik ini, tapi di satu sisi dia itu menerima aku apa adanya banget gitu. Aku mungkin ya kan orang-orang pada taunya gue perfect apa segala macam gitu ya, padahal di satu sisi aku tuh emosian, egois parah, keluargaku juga kadang suka nyakitin hatinya dia gitu, ngelakuin dia seenaknya, nggak percaya segala macam. Dari situ ya dia bener-bener menurut aku kalau untuk teman hidup aku nyaman sih sama dia, jujur ya ini. Tapi kalau untuk nanti ke depannya seperti apa aku belum bisa bayangin gitu. Makanya aku takutnya daripada kita wasting time, silahkan kamu lakuin apa yang bisa kamu lakuin, aku lakuin apa yang bisa aku lakuin. Kalau kita jodoh ya kita ketemu lagi, kalau enggak ya kita akan bertemu orang-orang baru gitu loh. Yang nanti kamu bisa pandanganmu bakal lebih luas lagi tentang hubungan, bahkan tentang pacaran dan juga tentang karirmu gitu loh. Jadi Tiffany juga untuk urusan karir nggak mau menunggu gitu ya. Itu kan ibaratnya kayak kamu nyuruh dia ngejar terus, tapi kamunya juga nggak mau nunggu, kamu juga tetap pengen mengejar karirmu juga gitu. Makanya itu mesti kalau pada bilang egois kan. Ya nggak juga sih. Berarti kalau kita bicara sosok yang ideal buat Tiffany kayak gimana terusan? Aku tuh tidak pernah punya kriteria khusus. Karena ketika deket tuh kalau ada suatu kenyamanan, obrolan kita nyambung, terus juga nyaman itu tadi sih. Aku lebih prefer sama orang yang emang buat aku bisa nyaman. Aku bisa cerita semuanya tanpa bohong-bohong. Itu aku ngerasa ya ini this guy tepat gitu loh buat aku kayak gitu sih. Jadi kalau mau mukanya ya busuk lah apalah kayak gitu, tingginya nggak sampai lah ya itu urusan nanti. Tapi yang penting nyaman dulu. Kamu mau jadi pendengar yang baik buat aku, ayo kayak gitu. Karena jujur aku orangnya suka banyak cerita, keluh kesah itu banyak banget. Jadi aku butuh sosok yang emang dia pendengar yang baik, yang bisa ngasih advice juga dan juga ya
Ya nyaman itu tadi sih, ya susah sih. Kayaknya temanku Valen bisa masuk kriteria itu. Itu kan tadi kita ngomongin soal kriteria pasangan yang ideal buat Tiffany. Kalau kita sekarang ngomongin keluarga yang ideal bagi Tiffany itu yang kayak gimana? Keluarga yang ideal itu menurutku tidak saling apa ya? Gimana ya? Jadi aku tuh kan sekarang ini ibaratnya punya 2 keluarga ya. Yeah. Keluargaku yang sebelumnya dengan almarhum dan keluarga sekarang yang dengan ibu tiriku gitu kan. Kalau aku lebih senang, ini jujur ya, senang pasti dengan almarhum ya. Karena ya aku dari kecil bersama dia, sampai gede juga sama dia gitu. Dan ketika bersama keluarga yang baru ini, kayak kita semua tuh palsu. Ngerti gak sih? Jadi kayak sebenarnya kita tuh jengkel tapi berusaha untuk menutupin itu gitu. Jadi menurutku keluarga yang ideal tuh ya kita benar-benar saling terbuka. Kamu nggak suka ngomong, kamu bahagia tuh bareng-bareng, jangan bahagia sendiri. Lakuin apa-apa tuh bareng. Jangan aku udah kayak gini kok kamu nggak kayak gini kayak gitu loh. Itu kan kadang kayak saudara tuh kan sering kayak gitu ya. Loh aku udah bikin ini kok kamu belum ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi aku nggak pengen yang kayak gitu. Maunya ya lu ngomong, kalau kamu pengen ku bantu ya ngomong, kalau kamu misalnya pengen untuk aku peka ya mohon maaf nih ya kan. Kalau untuk suruh masalah peka-pekaan nih jujur aku juga nggak bisa gitu. Jadi kalau keluarga yang ideal itu ya aku pengennya semua tuh komunikasi sih kuncinya, komunikasi yang baik, terbuka, lakuin apa semua bareng-bareng, susah senang bareng, jangan pergi sendiri-sendiri gitu sih. Berarti menarik ya, karena dari gambaran keluarga ideal Tiffany bahkan nggak menyebutkan satupun soal kondisi finansialnya harus yang tertentu, yang mungkin tinggalnya di mana. Yang benar-benar jadi ideal buat Tiffany itu ya keluarga yang punya komunikasi yang baik, komitmen yang baik, yang jadi goalsnya tuh lebih ke yang penting bahagia harmonis, gitu. Iya benar, karena mau masalah finansial udah ngerasain nih jatuh bangun nih udah sering banget. Tapi ketika kita jatuh dan keluarga kamu tuh saling mendukung, menguatkan dan ibaratnya ngelakuin bareng-bareng, ya itu semua nggak akan kerasa berat gitu loh. Karena kamu akan tetap bahagia walaupun dengan hal kecil gitu. Jadi menurutku untuk masalah finansial atau lokasi atau tempat seperti itu kayak menurutku itu nanti. Yang penting ya kita tuh nyaman, komunikasi kita baik, harmonis, bahagia gitu. Ini mungkin jadi pertanyaan yang cukup sensitif ya. Jadi mungkin kalau misalnya Tiffany nggak berkenan menjawab nggak masalah. Jadi tadi kan Tiffany sempat cerita soal kondisi keluarganya sekarang gitu kan. Apakah itu kemudian jadi trauma tersendiri yang bikin kamu punya keinginan tertentu untuk keluargamu nanti gitu? Iya, jujur gak apa-apa sih ini kalau untuk diomongin, dia gak bakal dengerin sih menurut gue ya. Si nyonya itu gak bakal denger. Karena dia ibaratnya adalah orang baru yang masuk ke keluargaku, ya kan. Kadang apa yang kita biasa lakuin, kebiasaan keluarga, dengan dia tuh pasti berbeda. Akhirnya bakal timbul debat, bakal timbul gak seneng, bakal timbul pro dan kontra kayak gitu. Nah terus trauma tersendirinya adalah kita jadi tidak menemukan kebahagiaan di situ. Bahkan bisa dibilang rumahku sekarang ini bukan rumah yang aku ingin pulang gitu loh. Malah rumah yang pengen aku pergi. Transit tinggal. Nah bener banget, cuma transit yang nanti papaku cuma telepon kok belum pulang. Udah kayak gitu doang. Karena ketika dia datang, dia kan karena masih muda ya, jadi beda sama aku cuma 9 tahun. Jadi otomatis pemikiran dia pun belum untuk keibuan gitu kan, maksudnya untuk ngurus aku, adikku, kakakku semuanya, dia belum ada pemikiran untuk sayang gitu, karena ya namanya juga bukan anak kandung ya kan. Cuma di sisi lain dia tidak memposisikan dirinya ya sebagai ibu, dia memposisikan dirinya tuh ya sebagai anak gitu loh. Jadi yang pengennya dimanja, pengennya pergi, pengennya ya seneng-seneng sama bapakku. Itu makanya yang aku bilang kenapa kita tuh bahagianya tuh sendiri-sendiri, pergi tuh sendiri-sendiri, mencari kebahagiaan tuh sendiri-sendiri. Jadi makanya aku nggak pengen keluargaku besok kayak gitu loh. Dan yang kamu lakukan ke depan adalah
Menikah. Dan apa yang kamu lakukan untuk menghindari kondisi-kondisi seperti itu? Ya yang pastinya setia itu tadi sih. Jangan sampai ini ya, kalau menurutku suatu hubungan itu, aku tahu laki-laki itu pasti akan ada yang namanya selingkuh, bohong, minum, ya, ngerokok, narkoba, apa segala macam, pokoknya hal itu. Tapi itu gimana pendampingmu itu bisa bertahan dan tetap menerima kamu gitu loh. Karena dari sini aku juga belajar dari dulu almarhum mamahku ya. Mamahku kalau tidak bertahan sama papahku ya nggak akan jadi aku, adekku dan segala macam, dan aku tidak akan merasakan keluarga yang harmonis gitu. Tapi mamahku dengan tingkah laku bapakku yang kayak gitu itu tetap bertahan. Dan aku ngacungin jempol banget kayak ini perempuan hatinya luar biasa besar gitu loh. Dan aku suatu saat ketika aku punya suami ya aku harus seperti dia. Mau suamiku bejat kayak selingkuh sana sini ya silahkan lakukan. Tapi yang penting kamu inget, kamu punya istri di rumah, punya orang di rumah, pulang kayak gitu loh. Karena ketika suami kita larang, kita posesifin, dia bakal pergi, bakal lebih mencari-cari lagi. Tapi kalau kita ya udah silahkan pergilah, ya udah nggak pulang ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi tetap ya nanti anaknya diperhatiin kayak gitu loh. Jadi karena bagi Tiffany menikah adalah sekali seumur hidup, hal yang sakral, kemudian mencari pasangan tuh jadi hal yang cukup sulit ya. Benar banget. Sangat selektif untuk itu ya. Benar banget sih. Jadi makanya tidak terpatok sekarang tuh untuk mikirin laki-laki, ntar dulu lah. Ntar kalau udah emang waktunya juga Tuhan bakal datengin sendiri gitu loh. Ya walaupun aku tahu jodoh tuh gak bakal datang sendiri, tapi entah suatu saat kita bakal ketemu lagi atau seperti apa, ya suatu saat kita bakal ada rasa yakin kok, wah ini laki, ini partner gua, partner hidup gua kayak gitu loh. Tiffany mungkin ada pesan atau apa ya untuk teman-teman yang seumuran kita yang udah mulai ditanyain kamu kapan nikah gitu. Itu sebaiknya apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan, dan buat Tiffany itu kapan sih sebenarnya seseorang atau kita ini boleh mengatakan oh ini aku udah siap nikah nih. Kesiapan untuk menikah tuh bagi Tiffany kayak gimana? Kalau menurutku nikah tuh bukan kalau kita siap. Tapi kita nikah tuh kalau kita udah mateng. Orang ngomong siap tuh bisa, lu dapet duit jatuh 100 juta, lu nikah siap kayak gitu. Tapi kalau mateng itu dimana kamu tuh ya dari mental kamu mateng, duit kamu mateng. Mateng tuh bukan terus kaya banget gitu enggak, tapi yang stabil kayak gitu. Terus selain itu juga apa ya, emosi itu tadi sih, itu yang harus mateng banget. Karena kalau masalah duit aja entar-entar tuh bisa, tapi kalau masalah mental lu berani bawa gua ya lu tanggung jawab betul gitu loh. Belum lagi kamu kalau punya anak ya kamu tanggung jawab untuk itu gitu loh. Jadi jangan cuma masalah siap mah semua orang bisa, tapi kalau mateng ya lu lihat lagi mental lu mateng enggak, duitmu mateng atau enggak, terus juga kedewasaan kamu tuh udah ada atau belum kayak gitu sih. Jadi kalau masalah siap atau enggak ya itu tadi. Kalau misalnya nih ada orang nih nanya kamu kapan nikah, wah gue belum mateng nih kayak gitu. Jangan udah belum siap nih, itu basi. Dan yang lebih berat berarti yang matang tuh nggak hanya Tiffany tapi cowoknya juga. Kedua belah pihak juga harus bisa mengimbangi. Bener gitu ya. banget. Jadi dua-duanya ya harus benar-benar mateng gitu. Jangan ini ya kalau boleh dibilang nih, yang pacarku yang 3 tahun mantan 3 tahun ini, dibilang siap menikah, dia bilang siap. Tapi ya kita lihat lagi, lu penghasilan udah ada belum, udah mateng belum, udah stabil belum, ntar gue mau dibawain apa, ntar gue mau jadi apa di sana kayak gitu loh. Jadi kalau masalah siap mah semua orang lulus kuliah juga bilang wah gue udah siap nikah, tapi lihat lagi gitu loh. Pernikahan tidak cukup hanya dengan cinta berarti. Betul banget, wah itu bener banget. Cinta mah antar-antar juga bisa. Jadi ketika kita hidup sering bareng aja juga nanti lama-lama juga cinta. Iya. Jadi mau nih. Jadi tetap mau nikah atau enggak nih? Aku masih ini sih. Ya itu tadi karena kematangan itu menurutku hal yang sulit untuk dicapai ya. Benar. Jadi kalau daripada aku membuat keluarga yang tidak harmonis, aku memaksakan diri. Jadi kayaknya kalau sejauh ini sih masih
matengin lagi lah ya, kayak gitu kan. Belum tahu sih aku punya kemampuan atau enggak untuk sampai ke sana, tapi ya kalau misal emang matang mungkin aku bisa membuka diri untuk itu, tapi kembali lagi kayaknya pernikahan itu bukan nggak bisa iseng-iseng gitu. Betul banget. Kalau emang kitanya nggak belum merasa cukup ya jangan dipaksain. Daripada ya ini kan buat kehidupan yang panjang dan mempengaruhi hidup banyak orang. Bener gitu. Banget. Jadi kalau misalnya emang ngomong kalau nggak tahan gitu-gitu kan, aduh itu. Makanya mending di awal kan. Bener banget. Ya. Jadi kalau aku bisa menyimpulkan bagi Tiffany itu yang penting dalam sebuah keluarga itu ada komitmen, betul, ada keterbukaan, dan prinsipnya adalah dua arah gitu, nggak melulu laki-laki yang dominan atau ceweknya yang dominan, tapi ada keseimbangan di situ. Dan kemudian komunikasi juga jadi hal yang penting. Dan kembali lagi ya berkeluarga itu harus realistis juga, kita nggak bisa sekedar hidup dengan cinta gitu. Nah. Kalau dari aku sih itu, dari Tiffany ada kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri podcast hari ini. Ya terima kasih banget buat teman-teman yang udah pada mengundang aku ya kan untuk berpendapat dan juga menyuarakan. Loh sama-sama makasih gitu kan. Ya pesan aku adalah ketika kamu ingin berani bertanggung jawab untuk orang lain, ya kamu harus bisa bertanggung jawab buat diri kamu sendiri dulu gitu sih. Itu dia, tanggung jawab. Terima kasih sekali lagi buat semua yang udah mendengarkan podcast hari ini. Ikuti terus podcast kami, podcast Bajaringan. Ini kita kebetulan rekamannya di Saudi Arabia. Jadi bener banget, panas sauna banget. Kita. Untuk kalian semua kita rela berpanas-panasan. Sekali lagi terima kasih. Mungkin dari obrolan kami hari ini banyak hal yang mungkin bagi kalian nggak tepat, ya nggak usah diambil, ambil aja yang sekiranya menurutmu penting untuk nih hal yang menarik untuk diambil, ambil aja, karena kami nggak sepenuhnya benar tapi juga nggak sepenuhnya salah. Jadi untuk semua kesalahan kami minta maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Ciao. Yay!